Itu dia, berarti itu yang harus dilakuin sama Sujah di pertandingan terakhir kali ini. Tapi ini sih menarik banget sih sebenarnya. So match APL kali ini semuanya adalah bintangnya Oki lagi. Iya, Untuk bintang ini yang ya. saat ini yang lagi naik daun dan emang bener-bener ngebangun komunitas. Ya, terutama kayak AG lah. AG sekarang namanya udah gede banget tuh. AG dulu Lihan juga namanya udah gede banget. AG sih gue salut sama AG, dia konsisten buat bikin konten Dari dulu loh. dari dulu loh, itu kontennya tuh selalu build. Ya, Dia nggak pernah bosen, nggak pernah mengedukasi kehabisan ide pemain ya. juga. Iya, bagus banget. gue suka sama AG, kayak ada aja gitu, idenya nggak bisa habis walaupun udah hero-nya udah pernah dibahas nih, tapi dia ketemu lagi teori barunya gitu. Oke, jadi kita harap dengan so match ini, kita juga mungkin para challengers di rumah berharap mudah-mudahan para konten kreator ini tetap terus solid ya. Iya. Dengan adanya so match ini. Karena kan pasti di belakang layar nih mereka pasti ketawa-tawa lah. Kita nggak tahu karena kan maksudnya ya ini cuma so match gitu. Iya, cuman biasa, kalau kalah juga nggak turun bintang. Ya. Bener, tapi ada pride sih. Iya lah, live stream kan. Live stream. Dan kita sekarang lihat bakal coba untuk mempick pertama kali. Apakah akan memberikan hero terlebih dahulu kepada temannya atau dia akan langsung untuk diri sendiri. Nah ini Omen salah satu hero yang paling sering dipick di APL ya. Iya, ini hero paling langganan sih. Ini gue rasa DS satunya yang masih konsisten dan eksisten dari dulu banget sampai hingga saat ini. Iya, dia punya attack speed yang kuat, tebal juga ya. Jadi istilahnya kekurangan dia cuma nggak bisa ngedive terlalu jauh lah, itu aja. Dan kita lihat sekarang Ki yang bakal dipick untuk counter seorang Omen. Tapi gue beberapa kali ketemu Ki yang digunakan di jungle. Itu sebenarnya efektif. Menurut lo efektif apa enggak? Ki arah jungle cara mainnya bukan hampir sih, malah persis banget kayak lu main Zepis. Karena kan Ki emang cukup tebel juga buat darahnya, apalagi lu pakai skill 2 dia itu kan kalau nggak salah sih emang bener itu bikin tebel darahnya gitu. Jadi pas dia lagi, gue lupa nama skill 2 nya itu apa, jadi pas dia lagi ngeden gitu badannya Ki itu makin tebel begitu. Oke. Dan terus sekarang dia bisa gerak gitu dong, tarik-tarikan, ini menarik nih. Gue demen kalau udah tarik-tarikan nih, jejak lah. Tapi sayang jejaknya udah gak ada ya di APL. Jejaknya udah pulang. Bahkan isu dia mau pensiun. Iya, kalau nggak salah jejak sama Hak itu turnamen terakhir mereka, katanya sih gitu. Nah, tapi mudah-mudahan teman ya nggak terakhirnya mereka lah, mudah-mudahan diperpanjang lagi sampai mereka juara. Dan tapi gue berharap juga sih, semoga di Indo juga punya regenerasi gitu buat ganti-ganti. Ya. Udah banyak juga kok bulan nama-nama baru. Kayak tim Elvo juga kan istilahnya udah regenerasi lah. Mungkin dari para viewer kan kepingin masuk ke tim e-sport kan, nggak gantiin, misalnya gantiin Popka yang udah mulai berumur, juga gantiin Karaway yang udah pensiun, gantiin Suja dan kawan-kawannya tuh, kalian tuh udah harus masuk gitu loh di area situ. Oke, sekarang kita lihat Malok di pick oleh tim DFC. Sementara dari tim RFC udah mengambil Zepis. Nih kedua tim udah mulai main serius ya. Dari banknya serius, terus karena ini pertandingan terakhir. Ya, ini Pride, ini udah Pride nih. Ini bakal serius nih mainnya nih. Yang kalah diceknya seumur hidup. Benar. Kalau kalah harus saling donate nih. Oh iya. Iya, harusnya donate nih. Kalah donate. Nah ini kita di band Ras, di band. Sedangkan dari tim dari RFC menjadi Company ini salah satu hero archer yang menurut gue sekarang OP banget, sakit banget dia. Padahal udah di nerf loh. Bener, tapi lasernya itu masih gak ada obat. Iya, lasernya masih gak ada obat, terus juga ditambah itemnya dia itu kayak item unik gitu. Dia pakai defense check atau kalau emang lu butuh resisten lebih, lu bisa bikin stick gitu loh. Biar gak kena CC lebih banyak lagi. Bener. Dan kita sekarang Lugu juga di-pick oleh tim dari RFC. Nampaknya untuk Natalia Jungle nih. Natalia Jungle. Serius? Natalia Jungle? Enggak sih. Karena nggak ada mid sih. Ini kan dia kan ngambil Natalie buat nyesuaiin gerak aja mungkin. Bisa. Tapi Tulen juga bagus. Sekarang juga bisa ya dipakai di jungle. Bisa dipakai jungle. Kemarin gue kalau nggak salah lihat tim apa ya pakai Tulen jungle. Di APL sempat ada. Di APL sempat ada menggunakan Tulen jungle. Tapi tampaknya sekarang Zil yang di-pick oleh tim DFC sebagai jungler ya. Dan ini kalau kita lihat dari formasinya dari DFC, pick and ban-nya,
Terutama mid-nya ya, DFC ini tampaknya bakal serius bermain untuk kali ini. Melihat pakai Violet di mid, lalu sudah bakal jungle sebagai Zelda. Gua rasa Maloknya bakal ditaruh di mid Oh, sih. itu keren ngomong-ngomong, Mamui sama Malok. Oh, Mamui sama Malok kan. Mamui sama Aldi maksud gua. Tukeran ya. Tukeran. Tadi ya. Mamui sama Malok. Tapi ini menarik juga kalau misalkan Maloknya ditaruh di Abyssal. Karena menurut gue lebih prefer Malok yang bakal ditaruh di mid. Sedangkan Vio-nya main di Abyssal seperti bisa normal. sih, bisa, itu bisa. Itu hal yang normal sih. Iya, karena kan kebanyakan orang biasanya Maloknya bakal ditaruh mid kalau posisi seperti ini. Tapi kita nggak tahu gitu. Karena kalau gue bilang match up di Abyssal, Malok lawan Hayate juga bakal kalah. keteteran Dan lah iya, jelas. make sense sih kalau bakal ditaruh di mid buat Iya. Maloknya. Makanya itu. Sedangkan kalau Hayate duel dengan Vio ya masih bisa ngimbangin lah. Walaupun Hayate di early mungkin lebih menang lah daripada Vio. Tapi Kalau nanti, Hayate-nya pinter buat ambil momen di mana Vio udah selesai glinding dan Hayate-nya baru lepas Hurricane, Hayate bakal menang. iya. Tapi ini pro player. Iya, Nggak mungkin pro dong player, dia nggak pro tahu player. timing. Menang harusnya. Ya, makanya kita lihat sebentar lagi pertandingan. Tadi ini pertandingan terakhir untuk kalian challengers yang baru bergabung. Karena Soul Match sudah memasuki match ketiga ya. Antara RFC dan DFC tadi udah sama-sama skornya. Dan sekarang masuk pertandingan ketiga. Siapakah yang bakal menang? Ini gue sih harapin bakal ada suatu challenge dari masing-masing mereka ya. Iya. Di balik layar lah. Gimana nih kita lihat. Seru-seruannya. Ini game terakhir DFC Hayu atau RFC Benar, tampaknya DFC masih banyak. Masih lebih banyak kemarin DFC ketimbang RFC. Gue juga gak tahu kenapa. Oh Aldi, baik banget tadi tarikannya. Tapi Bu dosen belum ada apa-apa karena masih juga ya awal-awal lah ya. Dan nampaknya sekarang di sini Mumui benar bakal akan ditaruh di mid ya. Dan lihat Aku baru ngasih ini Mumui Aldi bakal bergerak di mana. HT-nya di mid. HT-nya di mid, lalu buat di Abyssalnya itu bakalan ada Veres. Dan Mumui coba untuk mengganggu seorang Banjas tapi nggak ada berarti apa-apa. Hati-hati Mumui harus balik kalau nggak mau kena first blood. Dan masih flicker digunakan tadi tapi hati-hati lihat yang sekarang terancam tapi nggak. Nggak kena dong. Balik, towernya udah lumayan loh itu hit-nya. Kenapa? Itu tower bawah udah lumayan loh, hit segitu tuh udah lumayan. Iya, loh, awal. buat di menit 1 sih udah investasinya cukup gede sih. Ini Bu dosen udah mulai diharap sama Ade pertarungan antara dua BTL di atas. Ya, untuk di awal-awal sih oke lah, tapi kalau untuk udah sampai ultimate-nya keluar, konfigurasinya Lugu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih, itu udah harusnya buat seorang AG bikin ke arah COD sih. Iya. Seorang AG wajib banget build COD itu lebih awal. Dan tarik lagi, baik banget tadi. Masih kurang damage-nya. Dicoba aja, di slash lagi. Tarik lagi. Bakalan pasti di situ first blood akhirnya tim DFC dapat first blood pertama kalinya ya. Betul. Setelah game ketiga. Di Karwei tapi fokus komik gitu dan tewas lagi dari seorang Lihan. Oh bukan ya, dari seorang susu gajah sepertinya. Dan kalau di sini kita boleh kasih kredit buat Aldi ya. Sejauh ini bagus banget loh, dia tarikannya dari tadi gue lihat on point terus 2 kali dia dapat tarikan Tadi tepat. dia udah ngebuang baunya di awal. 3 kali kena. Benar. Iya. Tapi sekarang akhirnya dia tepat sasaran terus ya. Kena lagi nih harusnya nih. Ayo, Apakah coba kena? deh. Apakah kena? Apakah kena? Tarik lagi. kena Tewas dong. harusnya sih. Tewas harusnya. Bye-bye. Iya. Aldi luar biasa men, 3 kali berturut dia kena. 3 kali turut dibayar langsung tunai ya. Bener, dapat piring loh di. Bentar lagi dapat lagi nih. Dapat gak nih? Enggak sih. Enggak bakal ditarik Jadi karena udah nggak ada cukup follow up lah. lagi. Ditambah lagi itu HT-nya AFK. Enggak, masih Ngambil biru dia. Ngambil biru Hayate. Karena bisa udah di steal birunya dari tim DC sama Banjas. Tuh kita Tapi lihat. harus dikasih ke Francisco. Ya Kan Hayate HT nggak pakai butuh memang. buff. HT butuh buff. Tapi kan sebenarnya dengan dia dikasih biru ya bener butuh HT buff. butuh buff. Lu nggak tahu itu di bawah apa garis putihnya tuh ada garis biru. Sembunyi gitu ya. Iya. Nah kita sekarang juga Bu dosen coba untuk ngasih vision ya untuk meyakinkan teman-temannya bahwa eranya aman karena tadi udah ke steal Oke, ini di bawah seorang Lihan bakalan sendiri. Mendingan balik sih memang lihat. Tapi Iya, dikasih aja tapi kita lihat sini udah ada datang bantuan 4 orang. shock langsung sayang aja kita jangan Karwei bakalan dicoba diusir dengan menggunakan ulti Tewas. seorang. Enggak. Oh, bisa kabur. Bisa orang. Dengan Karwei. tumbang tapi sayang istri yang jadi tumbang. Oh enggak, bisa kabur lagi. Good banget. Gua salah. Ay! Ya, flicker slash
Mumuy, penggunaan trigger yang Nih bakalan diganti sangat nih, indah. tuker nih, tower bawah bakal di-push langsung. Fragilio nggak bakal bisa nge-defense Diriam dan ada Caraway dan juga Budosen. Udah balik. Fragilio menggunakan flicker. Budosen komit begitu aja tapi nggak ada apa-apanya. Tadi bener Aldi kalau bisa kena bisa dikomit ya. Tapi tadi Aldi rada nyungsang ya. Tarikannya nggak kena kemana-mana. Kita lihat masih normal lagi balik. Malok juga di sini atau Mumuy. Ya nyantai aja lah, parking dulu. Kemudian juga dari seorang Lihan juga nabung-nabung nge-clear creep. Vio ini kalau udah di late game sakitnya minta ampun. Dan Shocknya gak kena siapa, tapi dan tewas di situ. Masih ada arti dong, masih bisa kabur, suara Suja di flicker. Age juga dari Budosen. Ini Mumuy melawan dunia ini, Bumuy 2 lawan 1 masih bisa. Fragilio bakal mati. Dan ya, Budosen juga bakal mati gak sih? Arctic Orb-nya dipakai, masih aman. Arti juga nggak ada ulti sih, nggak ada. Harus balik sih. Balik. Karena Budosen udah nggak ada Conqueror-nya. Budosen ada. Oh, nggak ada lagi sekarang. Ada lifestyle sini. Shock dikeluarin lagi. Tapi ada backup seorang sayang istri. Sayang banget sih tadi Mui komit lagi, tapi untungnya masih bisa kabur loh. Untungnya masih bisa kabur deh, it's okay lah. Tapi Mumuy dikejar mati terus, sih. dikejar Mati terus. nggak? Mati dong. Itu perlu damage. Ya. Bakal mati. Ini Aldi malah farming. Woi. Gak apa-apa lah, kali-kali ya Di. Kapan lagi observer lu nge-clear creep gitu. Aldi kalau udah turnamen kan nggak bisa kayak gitu dia. Iya. Walaupun dia Jangan DS. kan turnamen di ranked lu clear creep habis main di report. Kalau Ini tawarnya menang hancur nih. Oh enggak. Kalau menang sih nggak mungkin. Ini pasti kalau udah itu disalahin ya Aldi. Lu ngapain sih nge-clear creep temenin gua di sini? Kalau serius. Ini bakal ada yang ke hook nih. Menang kan? Darda. Ya, bakal muncul pas aja tawarnya. Ya percuma juga udah tipis banget gitu, mau di defense gimana juga. Nah kita lihat. Dan coba ya. Tapi nggak ada makanya, Lihan masih balik shock. Dan Joki juga nggak kena siapa. nggak kena siapa-siapa, balik semuanya. Kita lihat sini ada Aldi. Coba untuk bantu clear creep dari seorang Ya, Lihan. dijepit nih, Mumuy. dijepit nih. Dan Tembres langsung ke arah Hayate. Hayate bakal mati. Ditambah lagi. Banjas. Baik banget Depan dari sekarang. tadi dari seorang Banjas. Dikejar, coba komit Caraway. Baik, dapat 1 kill. Tadi 2 seorang beres. Mumuy coba kabur dengan juga Lihan. Lihan, baik banget Caraway tapi mati. tarik oleh Caraway. Masih ada masih aman. Tapi kena slash sih mati harusnya. Ya. Dan Budosen masih ada left steal. Ayo, Lihan bakal mati. Lihan mati. Ya, sayang banget. Budosen melawan Mumuy. Mumuy Dapat Mumuy. Enggak Mumuy lepas. Mana ada shotnya? Masih bisa kabur seorang Budosen. Gak ada flicker dari seorang Mumuy. Mati lo ini. Ada flicker sih, flickernya bentar lagi. Sekitar 5 detik. Oh, enggak. Masih Pakai tadi dipukulin lagi ya. Masih nyantol. Budosen Tapi Budosen ngeselin loh. Budosen ada left tail, udah Iya, lagi. udah ada skill ya. Iya. Conqueror juga mungkin udah tinggal dikit lagi. Oh, kita lihat di sana. Di Kido yang komit. Di sana juga dia dengan Aldi, duo yang sangat baik. Nih, Dari duo. seorang Aldi juga juga aja. Duonya masih belum hilang-hilang juga. Benar. So, Aldi tadi tarikannya juga kena. Di sini Caraway coba untuk defense tower atasnya. Tapi Caraway untuk sejauh ini masih cukup bagus banget main Veresnya ya. yes, by the way jangan lupa beli skin Mecak Templar Nakron, skin terbaru dari Nakron. Dan juga di sini Caraway bakal matikan tidak tempes dari seorang AG dan Ya. Caraway di shutdown langsung 2 lawan 1. Lalu Sebenarnya Caraway tadi bisa kabur, tapi karena Bisa dia kabur. Tembres ini kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Iya, Udah gitu dia- ditarik juga sama tadi Aldi. sih ya, gua rasa mungkin seorang Caraway pingin dodge Death Embrace-nya pakai pasifnya dari seorang Veres. Ya, tapi kita lihat di bawah juga sedang di red oleh Budosen. Nampaknya sedikit lagi tapi Buka. masih bisa diselamatkan kah? Backup. Nggak ada apa-apa, cuman di pick juga lagi. Oke, di bawah udah hancur, mid juga bakal hancur. Di shock, sayang istri. Bisa kabur, masih bisa kabur akhirnya pakai skill ultimate. Death Embrace. Oh, Death Embrace. Oke, lagi-lagi Death Embrace-nya on point. Ini Fragilio juga bakal mati dan juga seorang Banjas di situ mati juga. Ya, kita lihat sekarang lagi juga mid lane-nya coba di clear oleh seorang Lihan, Mumuy dan juga Aldi. Tower coba untuk dihajar. Kena banget tadi dosennya ditaunting dong pakai stiker dan dimakan aja langsung pelan-pelan. Aldi masih ada hook, gue rasa sekitar 3 menitan dan berusaha langsung masuk aja coba. Berusaha akan maju Gajah komit loh. gila. Niat banget loh Ini juga aja.
Sujanya membayar lunas kekecewaan Match pertama. nonton dia match awal. Betul, Lihat betul. lagi dong. Dan disimpan, gak ada kena Batman di situ. Yap. Tadi Dead from Above juga mendapatkan 1 kill. Lihat tewas dan tower bawah. Kita lihat. Baik Syok. banget dari Gak ada apa-apa. Di sini sayang istri. Disedot aja sayang istri. Body commit. 2 ulti langsung keluar buat membunuh sayang istri di sini. Jangan bisa kabur. Ini kayaknya sih menang DFC ya. Berasa menang DFC. Ini lagi momen buat tim DFC mengunci kemenangan di game ketiga ini. Betul, karena ini kan masih mid game ya, maksudnya udah mau ke lane. Sedangkan di sini DFC udah nge-lead, mereka punya view. Kalau di lane kita tahu sendiri dia punya Ini view. Karwe bakalan jadi refresh. 1, 2, 3 ditemuin. Karwe bakalan. Done! Lihat bisa dapat kill tadi, baik banget. Nah ini anaknya dari seorang apa namanya tadi? Aldi. Wah, hati-hati dia sama bos. Gak ada. Aldi mau ngambil data apa? Kalem. Tenang. Aldi kayaknya nafsu banget ya sih. Iya. Ada net empress gak? Dari seorang belum ada. Ada ultimate dari buat kabur aja. Oke itu Age. Ayo maju sini, ayo. Syok dibuka, nggak ada siapa yang punya kena lagi. Dimundurin aja. Kena dong Prasilio. Dia terbang, nggak ada yang kena. Baik banget dari seorang Sujana dan Ayo, mundur sekarang. ayo. Udah nggak di match. Udah cukup. Karwe bakal mati nggak? Boy. Udah cukup boy. Oi. Itu dia akhirnya. Dan dipotong dari banyak harus tewas kalian. Akhirnya tewas juga seorang lihat tapi dibahas lagi oleh Susugaja. Baik banget. Tapi saya coba untuk mendapatkan kill. Tidak. Hati-hati Susugaja akan dapat kill. Apa dapat kill? Go baik banget dari Susugaja. Kita lihat balik Suja. Udah cukup. Suja udah cukup trade kill yang terjadi dan juga RFC mendapatkan kill di middle yang tadi. Walaupun seorang AG sadar bahwa Budosen coba untuk red, tapi gak bisa menahan seorang Lubu. Gue bingung ini Budosen sama Age duel mulu berdua dah. Betul, dan ini Yuzon. Ya, udah tugas ya, karena dia udah seorang DS ya. Iya. Karena ada kebetulan juga seorang AG bisa itu baik banget. Karena tadi kalau kita lihat di atas sedang war, Budosen coba untuk nge-red di mid, tapi AG sadar keadaan itu. Dan kita kesana Karaway coba untuk nge-red di posisi tower atasnya sekarang keadaan mulai berimbang. Jumlah gold walaupun masih dimenangkan oleh DFC, tapi RFC sudah mulai mengejar ketertinggalan dalam jumlah hal tower. Dan Momoy coba buat mengarah. Diundurin 2 orang. Masuk. Shock dibuka. Karaway tetap bakal hidup harusnya. Masih ada lifestyle di situ. Momoy bakal target terus. Siap. Gak ada apapun terjadi. Masih sama tebal di sini. Sen coba membunuh seorang Aldi. Aldi bakal mati. Dan lagi 2 orang mati, Momoy juga di sini mati. Tapi kita harus perhatiin ya, walaupun Di bawah apa-apa sih hancur sih. di mid dan juga di bawah itu mau direp oleh AG dan juga Suja. Ini dia taktik dari pro player di mana mereka bakal coba ngebait untuk mendapatkan kill, untuk mendapatkan tower ya. Kalau kita ingat ini seperti cara mainnya HKA di APL ya. Mereka kalah cuma kill tapi mereka mendapatkan tower. Pinter banget dari seorang AG dan juga Susugaja. Dan sekarang mereka gantian coba untuk ke sandwich seorang belajar. Ini udah harus lepas aja. Bam. Tanpa sedang Karaway. Lihat Bantu seorang Mamba tapi gak ada apa-apa. lihat. Di sini AG dikejar. Lihat. Masih bisa dapat kill Karaway yang mewah. Kejar sama Budosen. Oh my Ditarik God. on time. Shock and flash dari Gak ada Momoy. apapun yang berputih di sini. Betul. 3, 4 lawan 3. Ya 2 trade kill ya. Ya, 2 trap kill untuk 1 orang. Ya Dua untung cuan. ya DFC ya. Cuan banget loh. Mereka udah dapat 2 tower. Mereka juga Dan dapat kill. Budosen di sini tarik aja langsung. Itu tadi jauh banget ya. Ya, sengaja kita dapat 2 kill. Ya ampun. Gol. Ya akhirnya DFC ini bakal menang sepertinya. High ground didapetin, kemudian mereka reset lagi untuk mendapatkan DS. Gua Dan rasa Mamba dari wave aja seharusnya sini. ya, tapi udah terlalu Nice. kuat banget Jauhin wave-nya. 3 lawan 5 dicoba. Ditarik Masih tuh. bisa ditarik. pelan-pelan lagi ya Karaway. Tewas Dan ada kah? Karaway. Masih bisa dikombekin. 4 lawan 5 nih. 4 lawan 5. Ayo. 4 lawan 4. Shock dari Ada Momoy. shock. Momoy. Masuk. Aldi nggak ada skill ultimate lagi. Dan oke.
mid-nya, tapi tetap dapat. Mumui masih kuat banget 3 lawan 1 dan Age kita lihat sekarang ngeres tower mid dan akhirnya mid dan juga bawahnya didapat oleh tim DFC dan ini saat yang tepat untuk mengambil DS. Permainan yang sangat baik dari DFC, kita lihat di sana Mumui bener-bener kuat nebein badan 1 lawan 3 dia nggak takut. Dia bakal mati. Yap. Ditambah lagi Aldi. Sorry, Age bakal selamat di sini. Mumui Yap. bakal di-commit buat balik harusnya udah disengage sudah cukup. Age coba untuk wave aja. 4 lawan 2, OTW 5 lawan 2. Ini udah harus DS buat tim Ravalda Fan Club biar mereka bisa mendapatkan posisi kemenangan ini. Betul. Sebenarnya sih DS juga didapat dengan TRFC nggak begitu banyak pengaruhnya. Tapi kalau kita lihat sekarang membahas soal item, nggak ada yang menarik so far, masih standar-standar aja ya. Buildnya yang menarik cuma Malok sih. Dia nge-build COD demi seorang lupu di sini. Iya kan sama kayak kemarin seorang, gue lupa itu siapa yang bikin item defense, bikin COD buat Malok buat ngejar Yuzon. Ya. Karena Karena memang dia- areanya juga lebih gede. Yes, dari area lebih Malok. gede dan juga dia pasti selalu ngedebas hero tersebut. Ya. Dan diberikan kesempatan untuk Vio untuk fokus saja ke arah damage bener-bener ya. Yes, view-nya benar-benar bikin Random Breaker, bikin Web Santi dan Omniarm. Omniarm. Sekarang mungkin OTW bentar lagi ke Muramasa. Ya, Harusnya. harusnya Muramasa mulai diambil Muramasa itu udah manyok banget pokoknya. Yes. Di sini juga gue lihat Aldi udah mulai ke arah amulet tulangnya VT. Dibikin makin tebel lah ya buat dari seorang gerak di sini. Dan kalau kita lihat di sini dari sisi kill, Suja 15 kill, hanya tewas 1 kali. 15-1 loh. Gila. Dibayar tunai nggak pakai kontra. Gila, Di Dead Embrace aja Karawenya dikejar 4 orang tapi Sujahnya juga mati. Sebenarnya sih lebih kuat dari tim RFC. Ya kan Mereka dapat ada caranya buat kabur ke belakang. Ultimate. Oh, sayang. Ya rata dong. Rata-rata. Good banget sih. Good banget. Good banget. Keluar dari RFC tadi kalau kita lihat ya, Mitir keputusan yang sangat pas. Dia mengeluarkan ultimate di sana. Masih ada Age. Begitu Age sakit. masih hidup. Dan coba Age dikejar baik-baik. seorang AG oleh Budosen. Dan untuk push tower diserahkan kepada Bajas dan juga Braselio. Karena ini kesempatan satu-satunya untuk mendapatkan, ini bisa di-end loh. Ini bisa di-end loh. Ini TBN Age nggak bakal kasih pulang nih. TBN dikit. Nggak boleh pulang. Age nggak bakal dikasih pulang. Age nggak boleh pulang. Dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Kejar. Dan akhirnya Sudah. sepertinya tower Harus itu Sujah. Bisa nggak? core-nya Bisa nggak? bisa udah selesai. RFC And itulah kemenangan yang tidak terduga ya. Itu momennya itu war 5 lawan 5 di bawah semua skill keluar, semua skill tim ya juga semuanya keluar. dikeluarin semua. Dan Mitir tadi atau Sultan atau Sayang Istri itu tepat banget. Iya, buat penggunaan menggunakan- ultimate seorang Yes. Hayate. Kita tadi langsung bocor semuanya. Yang darahnya masih ada full langsung Itu hilang, udah tewas. nggak ada obatnya. Dan juga kita lihat pergerakan yang baik banget dari Budosen Eke Ravalda mengejar AG untuk memberikan Iya, itu waktu. bener-bener biar nggak dikasih pulang Age. Itu Bener. kalau misalnya Age berhasil pulang mungkin game nggak bakal bisa di end. Betul, dan Sujah sangat disayangkan ya. Iya. Permainan gemilang dari Sujah, kita lihat 15-2 tidak bisa membawa kemenangan untuk tim DFC ternyata. Iya, ini Sujah carry the game gue rasa. Ya, Sujah carry the game tapi nggak bisa finish the game. Walaupun tadi dia di awal beban, di akhir jadi MVP. Betul. Dan sekarang kita lihat juga perolehan nilai ya seperti biasa. Kedua, memang ini bukannya apa-apa ya, tapi memang Lihan dan juga Meteor. Ternyata walaupun sama-sama Archer, mereka mendapatkan poin yang cukup paling rendah dari Iya. dua tim. Dan kita lihat di sini juga Lihan gue ngeliat itemnya dia lebih ke arah Fafnir gue rasa. Dia bikin Shuriken antara Fafnir atau Blitzblade sih. Tapi kalau gue lihat dari itemnya, Tapi kalau Blizzard udah telat nggak sih? iya sih. Fafnir bisa sih karena gue rasa enggak sih, mending ke Muramasa. 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 Tapi ya gitu dia, mungkin lagi OTW, dia mau ganti juga. Atau udah kalah dulu. Iya. Nah ini kalau kalian mau ikut nge-build, ikutin buildnya juga kalian bisa ikutin buildnya Susu Gajah ya. Iya ini Susu Ini Gajah. bagus buildnya. Dia menurut bikin gua. itu kalau kalian tahu, Sorin Aura Aura itu itu kan nurunin defense. urusan magic. defense juga nambahin defense buat hero tersebut yang menggunakan Sorin Aura. Ya, di lain sisi semuanya normal-normal aja ya.
termasuk dari penggunaan Frostcam untuk Hayate itu normal. Ya, itu normal. Nah ini juga Malok bisa kalian ikutin, jadi nggak melulu misalkan match-nya atau archer-nya yang membuild COD ataupun Ya, Tom ya istilahnya. Kalau misalkan match-nya tipikal kayak Ras kan jangkauannya kecil ya, satu Hmm, doang. itu Mungkin Ras paling lebih mau nggak mau kalau emang Ras itu bisa pakai punch-nya, uppercut-nya atau pakai ultimate-nya, tapi kan itu agak susah ya. gitu. Jadi lebih baik mungkin ke arah hero-hero yang emang bisa skill area pakai taunt gitu atau Betul. pakai COD. Betul. Dan itu dia show match pada pertandingan kali ini 27-20 di pertandingan terakhir pertandingan terakhir. dimenangkan oleh Rafalda fans. Yoi. Bener kan gua? Menang Rafael. Menang. Dan sayang banget Challengers, tebakan kalian salah, ternyata yang menang adalah RFC.